Paulus memberitakan kebenaran, bukan kesalahan. Dia melakukannya dengan kejujuran, bukan karena motif atau tipu daya yang tidak murni. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang kelima di dalam serial pembahasan kitab 1 Tesalonika dengan tema Hamba Tuhan yang layak diteladani. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari 1 Tesalonika 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kalian sendiri tahu, saudara-saudari, bahwa kunjungan kami kepada kalian di Tesalonika tidak sia-sia. Kalian juga sudah tahu bahwa sebelum kami datang, kami dihina dan dianiaya sewaktu memberitakan kabar baik Allah di Filipi. Walaupun begitu, Allah membuat kami tetap berani memberitakan kabar baik yang sama kepada kalian, biarpun ada juga orang-orang di kotamu yang menentang kami dengan keras. Jadi kalian bisa melihat bahwa kami mengajak kalian percaya kepada kabar baik, bukan dengan alasan yang tidak benar atau tidak murni, bukan juga untuk menipu kalian. Sebaliknya, kami berbicara sebagai orang yang dianggap layak oleh Allah dan yang dipercaya menjadi utusannya. Sebab perkataan kami bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan Allah yang menguji isi hati kami masing-masing. Kalian sudah melihat dan Allah juga menjadi saksi bahwa ini benar. Kami tidak pernah berusaha mempengaruhi kalian dengan kata-kata manis. Kami tidak pernah mengajar kalian dengan maksud terselubung untuk mendapatkan uang. Kami tidak pernah melayani untuk mencari pujian dari manusia, baik dari kalian maupun orang lain. Memang sebagai Rasul Kristus, kami bisa meminta hak-hak kami dari kalian. Tetapi kami tidak mau membebani kalian. Justru selama berada di antara kalian, kami memperlakukanmu dengan lemah lembut seperti seorang ibu merawat anak-anaknya. Kami sangat mengasihi kalian sehingga bukan saja kami ingin membagikan kabar baik dari Allah, tetapi kami juga rela memberi diri sepenuhnya untuk menolong kalian, saudara-saudari. Tentu kalian masih ingat bagaimana kami bekerja keras siang malam untuk memenuhi keperluan kami sendiri. Kami melakukan itu supaya tidak menjadi beban bagi kalian selama memberitakan kabar baik kepada kalian. Kalian adalah saksi dan Allah pun tahu bahwa kami hidup suci, benar dan tanpa salah di hadapan kalian yang percaya kepada Kristus. Kalian juga tahu bahwa kami sudah menjadi seperti ayahmu sendiri. Kami menasihati, menghibur, dan mengajak setiap kalian supaya hidup baik di hadapan Allah yang sudah memanggilmu masuk ke dalam kerajaannya dan menikmati kemuliaannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, dalam pelajaran refleksi kita sebelumnya, kita telah menyebutkan nilai teladan yang baik. Hal ini menunjukkan apa yang bisa dilakukan. Nilai ini memberikan arahan untuk apa yang harus dilakukan. Teladan ini mengilhami seseorang untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Gereja di Tesalonika tentu saja berfungsi sebagai gereja yang layak diteladani. Dalam pasal kedua dari 1 Tesalonika, kita menemukan Paulus merenungkan
khotbahnya saat di Tesalonika yang tercatat di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Tingkah lakunya saat berada di Tesalonika yang tercatat di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9 hingga ayat yang ke-12. Dari situ kita belajar bahwa Paulus tentu saja bertindak sebagai hamba Tuhan yang layak diteladani. Sama seperti gereja sebaiknya meneladani gereja di Tesalonika. Demikian pula para hamba Tuhan sebaiknya meneladani Rasul Paulus saat dia bekerja dengan mereka. Tapi bukan hanya sebagai seorang pengkhotbah saja. Semua orang Kristen akan mendapat manfaat dengan meneladani Paulus. Yang pertama, cara pemberitahuannya dengan keberanian. Paulus berkhotbah dengan berani, terlepas dari penganiayaan sebelumnya di Filipi. Meskipun penganiayaan di Tesalonika, keberanian seperti itu tidak wajar bagi Paulus atau bagi orang lain. Paulus sering mengalami ketakutan dan gemetar. 1 Tesalonika 2 ayat 3. Timotius membutuhkan dorongan untuk berani. Dia menemukan keberanian di dalam Tuhan kita. Untuk alasan itu, dia meminta orang lain untuk mendoakannya agar Tuhan memberinya keberanian. Yang lain juga melihat kepada Tuhan ketika membutuhkan keberanian. Untuk mewartakan firman dengan segala keberanian, pandanglah Tuhan untuk mendapatkan keberanian. Dengan keberanian dan kejujuran, Paulus memberitakan kebenaran bukan kesalahan. Dia melakukannya dengan kejujuran, bukan karena motif atau tipu daya yang tidak murni. Perhatikan perlunya kebenaran dan kejujuran. Berbicara jujur saja tidak cukup. Kita harus melakukannya dengan jujur. Jujur saja tidak cukup. Kita harus mengatakan yang sebenarnya. Mari kita berusaha untuk memiliki kebenaran dan kejujuran. Menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Paulus sadar bahwa Tuhan mempercayainya dengan Injil sebagai ungkapan kasih karunia, sebagai teladan belas kasihan dan panjang sabar. Oleh karena itu, yang dia cari adalah untuk menyenangkan Tuhan, bukan manusia. Mengetahui bahwa Tuhanlah yang menguji hati, mengetahui bahwa inilah yang membuatnya menjadi hamba Kristus yang sejati. Berhati-hatilah dengan menyenangkan Tuhan, bukan mendapatkan popularitas dari manusia. Yang berikutnya adalah tanpa sanjungan. Paulus tidak menggunakan kata-kata yang menyanjung untuk mendapatkan popularitas. Dia pasti tahu bahwa menggunakan sanjungan itu berbahaya. Sanjungan adalah alat yang digunakan oleh guru-guru palsu. Paulus juga tidak menggunakan ketamakan, baik untuk membujuk atau untuk keuntungan pribadinya. Ketamakan adalah alat lain dari guru-guru palsu. Paulus berhati-hati untuk tidak mengambil keuntungan dari saudara-saudaranya, menjadi kaya dari mereka. Menangkan jiwa melalui kebenaran, bukan sanjungan. Dan hindari segala bentuk mengambil keuntungan dari saudara-saudara untuk keuntungan material. Yang berikutnya, tanpa mencari kemuliaan dari manusia. Paulus berhati-hati untuk tidak mencari kemuliaan dari mereka atau dari orang lain. Sebagai Rasul Kristus, itu akan mudah dilakukan dan bisa dengan mudah menyalahgunakan wewenangnya, tetapi dia berhati-hati untuk tidak mencari kemuliaan seperti itu untuk menjadi kemuliaan yang sia-sia. Hamba sejati tidak mencari kemuliaan dari manusia, tetapi mencari kemuliaan dari Tuhan. Berikutnya, dengan lemah lembut dan penuh kasih. Paulus seorang yang lemah lembut seperti seorang ibu yang menyusui anak-anaknya. Saat dia menasihati Timotius untuk bersikap terhadap mereka yang salah. Saat dia membimbing orang yang bersalah untuk menjadi terhadap mereka yang disusul dalam suatu kesalahan. Dia memiliki kasih sayang untuk mereka yang mendorongnya untuk membagikan bukan hanya Injil saja, tetapi juga hidupnya sendiri. Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang mengasihi saudara-saudaranya. Untuk itu, ia dengan sukacita mengorbankan hidupnya seperlunya. Biarlah kelembutan dan kasih bagi saudara-saudara nyata baik dalam khotbah kita maupun dalam hidup kita. Memang seseorang tidak dapat memisahkan khotbah kita dari kehidupan kita.
Jadi sementara kita terus mempelajari apa yang membuat Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang layak diteladani, kita memusatkan perhatian kita lebih dekat pada hal yang kedua, yakni di dalam tata kehidupannya. Kerja siang dan malam. Paulus tidak ingin menjadi beban bagi orang lain dan bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Bukannya tidak pantas untuk mendukung hamba Tuhan. Paulus memilih untuk memberitakan Injil tanpa biaya sebagai cara untuk menunjukkan kesediaannya untuk menerima panggilannya sebagai penata layan. Jadi Paulus sering bekerja sebagai pembuat tenda saat melayani. Teladannya harus mengingatkan kita tentang sifat pengorbanan dari pelayanan kita. Beberapa orang mungkin memilih untuk mendukung diri mereka sendiri seperti yang dilakukan Paulus. Semua harus tersedia dan dapat diakses siang dan malam. Perhatikan juga bahwa kita dapat melayani dengan berdoa siang dan malam. Intinya adalah bahwa pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama bukanlah pekerjaan yang biasa. Yang berikutnya adalah taat, adil, dan tidak bercela. Hidup suci menggambarkan sifat pelayanan Paulus. Hatinya suci dan murni. Tidak salah menggambarkan hubungannya dengan sesamanya. Relasinya lurus dan benar. Tanpa celah mencerminkan kehati-hatiannya untuk tidak bercacat, sesuatu yang selalu dia waspadai. Paulus selalu hidup tidak bercela, bahkan sebelum ia menjadi seorang Kristen. Ketiga rahmat ini penting. Ketika teladan ini memengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama manusia, dan membantu menjaga reputasi kita tetap murni. Yang berikutnya, Paulus sebagai seorang ayah ataupun bapak. Paulus bagaikan bapak bagi mereka, yakni jemaat Tuhan. Paulus menasihati dan menghibur mereka ataupun mendorong mereka, memerintahkan mereka seperlunya, karena dia prihatin dengan perjalanan kehidupan mereka sebagai seorang Kristen. Dia ingin perjalanan mereka menjadi layak bagi Tuhan, karena Tuhan telah memanggil mereka ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sebagai kesimpulan, tentu saja semua hamba Tuhan sebaiknya memiliki perhatian kebapaan yang sama dan kelembutan dan kasih sayang keibuan seperti yang dimiliki Paulus. Tetapi bukan hanya para hamba Tuhan. Alangkah baiknya jika semua anggota gereja saling melayani seperti Paulus melayani saudara-saudaranya dengan keberanian, kebenaran, kejujuran, berusaha untuk menyenangkan Tuhan dan bukan manusia, tanpa sanjungan, ketamakan, atau mencari kemuliaan dari manusia, dengan bekerja siang dan malam, berusaha untuk menjadi saleh, adil, dan tidak bercacat, dengan kelembutan dan kasih sayang seorang ibu menyusui, serta bimbingan dan dorongan dari seorang bapak yang peduli. Ya, Rasul Paulus memang seorang hamba Tuhan yang layak diteladani karena alasan-alasan seperti yang sudah dijelaskan. Setiap orang Kristen sebaiknya mengindahkan nasihatnya seperti yang ditemukan di tempat lain, yakni di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Jadi, ikutilah teladan saya sama seperti saya juga mengikuti teladan Kristus. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang layak diteladani. Sama seperti Rasul Paulus meneladani Kristus, kita juga meneladani Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.